Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa ya pada perkuliahan Matematika Diskrit untuk semester genap tahun ajaran 2020-2021 dengan saya dosen pengampu Eka Pandu Sintia STMKOM. Baik, pada pertemuan pertama ini, ya, materi yang pertama ini kita akan membahas dasar-dasar logika. Nah, pada dasar logika ini akan ada 12 sub bahasan yang akan kita bahas ya, dimulai dari proposisi ya, mengkombinasikan proposisi ya hingga nanti ke sub materi aksioma, teorema, lema dan kololari. Nah, yang pertama ya, kita akan mengenal atau apakah matematika diskrit itu? Nah, ini penting ya buat mahasiswa saya sekalian di sini. Nah, agar memahami dulu ya, mau kuliah matematika diskrit itu akan ngapain ya. Nah, matematika diskrit ya atau discrete mathematics atau finite mathematics adalah cabang matematika yang mengkaji ya objek-objek diskrit. Nah, apa yang kita maksud dengan diskrit ya? Benda kita sebut diskrit jika ia terdiri dari sejumlah hingga elemen ya, berhingga elemen yang berbeda atau elemen-elemen yang tidak bersambungan. Nah, himpunan bilangan bulat atau yang kita kenal dengan integer dipandang sebagai objek diskrit. Nah, sementara himpunan bilangan real, nah itu kita pandang sebagai objek kontinu. Ya, jadi diskrit itu lawannya adalah kontinu. Nah, kita juga mengenal yang namanya fungsi diskrit ya dan juga fungsi kontinu. Nah, fungsi diskrit itu biasanya digambarkan sebagai sekumpulan titik-titik. Nah, sementara jika fungsi kontinu itu kita gambarkan sebagai kurva. Nah, matematika diskrit berkembang sangat pesat ya dalam beberapa dekade terakhir ini. Nah, salah satu alasannya adalah komputer digital ya saat ini yang kita kenal itu bekerja secara diskrit. Nah, informasi yang disimpan dan dimanipulasi komputer tentunya saat ini juga dalam bentuk diskrit. Nah, matematika diskrit ini ya merupakan ilmu paling dasar ya dalam bidang informatika atau bidang ilmu komputer. Nah, jadi sebenarnya informatika itu ya merupakan kumpulan ya dari berbagai disiplin ilmu dan teknik yang mengolah dan memanipulasi objek-objek diskrit. Nah, sehingga matematika diskrit itu memberikan landasan matematis ya untuk perkuliahan-perkuliahan kamu nanti lainnya yang ada di teknik informatika ini. Ya, contohnya nanti mana tahu ada perkuliahan algoritma, struktur data, basis data, ya, teori bahasa otomata, sistem operasi dan lain sebagainya. Nah, ini matematika diskrit dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba ya biar kita bisa sedikit lebih memahami. Nah, ini ada beberapa pernyataan atau pertanyaan. Nah, pertama, berapa banyak kemungkinan jumlah password ya yang dapat dibuat dari 8 karakter? Nah, bagaimana nomor ISBN sebuah buku itu divalidasi? Nah, bagaimana menentukan lintasan terpendek ya dari suatu kota A menuju kota B? Nah, lalu dapatkah ya kita melalui seluruh jalanan ya misal kita di dalam sebuah kompleks perumahan. Nah, tepat hanya satu kali ya dan kembali lagi kita ke tempat semula. Nah, lalu ada statement makanan murah tidak enak. Lalu makanan enak tidak murah. Apakah kedua pernyataan tersebut sama? Ya. Dan banyak lagi contoh lainnya tentang matematika diskrit untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh-contoh tersebut ya yang tadi saya jelaskan itu merupakan contoh yang memperlihatkan bahwa matematika diskrit itu kita gunakan bila kita menghitung objek-objek, lalu mengkaji relasi antara objek-objek yang kita kaji tersebut dan langkah-langkah di dalam proses analisanya. Nah, pesan moral ya dari cerita tersebut ya atau contoh-contoh yang sudah saya berikan tadi adalah bahwa mahasiswa informatika ya kamu di sini ya atau mahasiswa ilmu komputer wajib memiliki pemahaman yang kuat dalam matematika diskrit ini.
ya, agar ya kamu tidak mengalami kesulitan nantinya ya dalam memahami perkuliahan-perkuliahan lainnya di jurusan yang kamu pilih ini ya, jurusan Teknik Informatika. Oke, baik, kita masuk ke materi kita ya, dasar-dasar logika. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang proposisi. Nah, logika ya. Logika itu merupakan sebuah studi penalaran ya, atau kita kenal juga dengan reasoning. Nah, logika ya berhubungan dengan kalimat-kalimat atau argumen-argumen dan hubungan yang ada di antara kalimat-kalimat tersebut. Nah, tujuannya adalah kita akan memberikan aturan-aturan sehingga orang dapat menentukan apakah suatu kalimat itu bernilai benar. Nah, ilmu logika itu lebih mengarah pada bentuk kalimat atau yang kita kenal dengan namanya sintaks dibanding arti kalimat itu sendiri atau yang kita sebut dengan semantik. Nah, ini contoh ya, contoh logika ya. Semua pengendara sepeda motor memakai helm. Nah, pernyataan kedua, setiap orang yang memakai helm adalah mahasiswa. Kesimpulannya, jadi semua pengendara sepeda motor adalah mahasiswa. Nah, di sini ya, meskipun logika tidak membantu menentukan apakah pernyataan-pernyataan tersebut benar ataupun salah, nah, tetapi kedua pernyataan tersebut jika benar, maka penalaran kita ya menggunakan logika kita akan membawa kita pada kesimpulan. Semua pengendara sepeda motor adalah mahasiswa tadi, ya benar, ya juga benar. Nah, oke, dalam matematika ya, hukum-hukum logika akan menspesifikasikan makna dari pernyataan matematis. Nah, hukum-hukum logika tersebut akan membantu kita untuk membedakan ya antara argumen yang valid dan argumen yang tidak valid. Nah, logika juga digunakan untuk membuktikan ya teorema-teorema yang ada di dalam matematika. Nah, ini sedikit ya sejarah dari logika. Nah, logika ini pertama kali dikembangkan oleh seorang filsuf Yunani yang namanya Aristoteles ya sekitar 2300 tahun yang lalu. Nah, saat ini logika mempunyai aplikasi yang luas ya dalam ilmu komputer. Ya, contohnya ya seperti di bidang pemrograman, analisis kebenaran algoritma, AI ya, kecerdasan buatan, perancangan komputer dan lain sebagainya. Nah, apa sih itu ya proposisi? Nah, dalam matematika tidak semua kalimat berhubungan dengan logika. Ya, ingat tidak semua kalimat berhubungan dengan logika. Hanya yang bernilai benar atau salah saja yang digunakan dalam penalaran. Nah, kalimat itu kita sebut dengan proposisi. Nah, ini penjelasannya, suatu kalimat deklaratif atau proposisi adalah kalimat yang bernilai benar atau salah, namun tidak dapat sekaligus keduanya. Jadi nggak boleh ya dalam suatu kalimat itu mengandung dua-duanya, jadi harus salah satu, benar atau salah. Nah, kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat tersebut disebut nilai kebenarannya atau truth value. Ayo kita coba cek ya, ada beberapa kalimat ya atau contoh. Nah, ini apakah dia termasuk proposisi atau bukan? Ya, yang pertama, 6 adalah bilangan genap. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ibu kota Provinsi Riau adalah Dumai. 14 lebih besar sama dengan 19. Kemarin hujan turun. Suhu di permukaan laut adalah 21 derajat Celcius. Wanita itu tinggi. Nah, kehidupan hanya ada di planet Bumi. Nah, ayo kita cek ya. Nah, semua ini merupakan proposisi. Nah,
A, B, dan C itu merupakan proposisi yang bernilai benar, ya. Namun di proposisi D ini, ya ini salah, ya, karena ibu kota provinsi Riau bukan Dumai, ya, tapi adalah Pekanbaru, ya. E juga salah karena 14 itu lebih kecil, ya, dari 19. Nah, yang F hingga yang I, ya, memang tidak dapat langsung kita tetapkan kebenarannya. Namun ya, suatu hal yang pasti, proposisi-proposisi ini ya tidak mungkin dia bernilai benar atau salah sekaligus. Nah, kita bisa menetapkan nilai proposisi tersebut benar atau salah. Nah, ini misalnya yang F ya. Kemarin hari hujan, ya. Itu tuh benar atau salah bisa kita tetapkan. Jadi misalnya aja ya kemarin itu memang hujan. Nah, berarti dia bernilai benar atau dia salah. Kemarin itu tidak hujan. Nah, demikian pula untuk yang proposisi G dan H ya. Tergantung ya. Nah, untuk yang I ya, wallahu alam ya, karena sampai saat ini belum ada ilmuwan yang dapat memastikan kebenarannya. Nah, yuk kita cek kembali. Ini ada beberapa contoh lagi ya, kalimat-kalimat. Di manakah letak Pulau Buru? Kembalikan buku itu sekarang. A ditambah 3 sama dengan 8. X besar dari 3. Jam berapa pesawat kita akan berangkat? Siapa namamu? Raisa lebih tinggi dari Titi. X ditambah 2 X ditambah Y sama dengan 2. 2 menyayangi 3. Nah, kalimat A, B, E, dan F ini jelas bukan merupakan proposisi ya. Yang A itu adalah kalimat tanya. Ya, sama nih ya. Nah, yang B itu merupakan kalimat perintah. Nah, itu ya. Jadi A, B, E, dan F itu bukan merupakan proposisi. Nah, karena merupakan kalimat tanya sehingga kita tidak dapat menentukan nilai kebenarannya itu seperti apa. Ya, apakah dia benar atau salah. Nah, yang Raisa ya lebih tinggi daripada Titi. Nah, ini juga bukan merupakan proposisi ya, karena bisa jadi orang di dunia ini yang bernama Raisa dan yang namanya Titi itu ada jutaan. Nah, kita harus menspesifikasikannya. Ini Raisa dan Titi yang mana? Nah, misalnya kita lingkupnya kita kecilkan, kita spesifikkan ini mungkin adalah misalnya Raisa dan Titi yang ada di kelas A ya pada perkuliahan matematika diskrit kita ini. Nah, jadi kita bisa lihat apakah memang si Raisa itu lebih tinggi daripada Titi. Ya, jadi harus lebih kita spesifikasikan ya semesta pembicaraannya itu yang seperti apa. Nah, itu dia. Jika memang benar Raisa lebih tinggi dari Titi, maka bisa kita sebut proposisinya benar ya, atau dia salah kalau Raisa tidak lebih tinggi daripada Titi. Nah, kalimat ini yang C ya dan yang H ya ada variabel A ditambah 3 sama dengan 8 atau yang contohnya X ditambah Y sama dengan 2. Nah, nilai kebenaran kalimatnya tentunya tergantung dari ini si variabel A, si X, dan si Y-nya ya. Jika kita asumsikan ini A-nya 1 ya, tentu ditambahkan 3 sama dengan 8, maka dia akan menghasilkan nilai kebenarannya salah. Ya, 1 ditambah 3 tidak sama dengan 8, tapi hasilnya adalah 4, maka proposisinya salah. Ya, begitu juga dengan X ditambah dengan Y. Ya, jika dia bernilai 1, X1 dan Y1 sama dengan 2, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa proposisi H ini dapat bernilai benar. Ya, ini juga ya yang X lebih besar daripada 3. Ini juga tergantung X-nya itu akan kita asumsikan nilainya berapa.
ya. Nah, yang I ya, 2 menyayangi 3 itu jelas bukan proposisi ya. Dia itu memiliki susunan kalimatnya benar ya, tapi tidak memiliki arti. Karena relasi menyayangi tidak berlaku pada bilangan ya. Nah, seperti itu. Nah, penghubung kalimat ya. Jadi dalam sebuah kalimat tentunya ada penghubung-penghubung. Nah, di dalam proposisi ini kita menggunakan simbol-simbol ya dalam menuliskan sebuah proposisinya. Nah, di sini ada saya buatkan dalam sebuah tabel ya, ada simbol, ada arti dan bentuknya. Nah, ini ya kita lihat. Nah, ini simbolnya ya. Ini artinya ya. Misalnya simbol seperti ini ya, itu artinya adalah tidak atau not atau negasi. Nah, jika dalam bentuk kalimatnya tidak pintar ya, tidak cantik, semuanya dimulai dari tidak dan diteruskan oleh menjelaskannya apa ya. Lalu simbol yang ini bisa jadi ada yang menggunakan lainnya seperti ini ya, atau di dalam sebuah huruf ya ada garis di atasnya, itu sama ya. Dia menjelaskan artinya tidak, not atau negasi. Nah, simbol yang kedua itu simbol dan yang artinya ya and atau konjungsi. Nah, jika dalam bentuk kalimat mungkin seperti dia pintar dan cantik ya. Nah, ini yang seperti huruf V ya, itu adalah simbol untuk artinya or atau disjungsi. Nah, ini dia pintar atau cantik contohnya ya. Nah, untuk yang implikasi ya ini itu bentuknya seperti dia menggunakan jika maka ya. Jika kamu rajin belajar maka akan pintar ya. Jika rajin belajar maka akan pintar. Nah, yang terakhir adalah diimplikasi ya. Di sini bentuknya seperti menggunakan bila dan hanya bila atau jika dan hanya jika. Nah, dalam kalimatnya contohnya bisa seperti kamu akan lulus jika dan hanya jika rajin belajar. Ya. Nah, nih. Ini simbolnya ya. Di sini artinya dan di sini adalah bentuk penggunaannya di dalam sebuah kalimat. Nah, di dalam matematika ya juga kita gunakan huruf-huruf kecil ya. Nah, misalnya P, Q, R atau A, B, C dan lain sebagainya untuk menyatakan subkalimat ya, dan simbol-simbol penghubung yang ini tadi ya, simbol-simbol penghubungnya. Nah, untuk menyatakan penghubung kalimat tersebut. Nah, kita dapat mengkombinasikan proposisi ya. Di sini ada and, ada or, ada not. Untuk yang and dan or ya itu kita sebut dengan operator biner. Sementara yang not adalah operator uner. Nah, proposisi baru yang kita peroleh dari pengkombinasian disebut dengan proposisi majemuk atau compound proposition. Nah, proposisi ya yang bukan merupakan kombinasi proposisi lain disebut dengan proposisi atomik. Atau dengan kata lain, proposisi majemuk tadi ya disusun dari proposisi-proposisi atomik. Nah, metode pengkombinasian proposisi dibahas ya oleh matematikawan Inggris bernama George Boole ya pada tahun 1854. Itu bukunya yang terkenal judulnya The Laws of Thug. Ya, proposisi majemuk ini terdiri dari 3 macam. Ya, ada yang dinamakan dengan konjungsi, ya, disjungsi dan negasi. Nah, ini contohnya. Misalkan P dan Q ini merupakan sebuah proposisi. Ya. Nah, jika konjungsi P dan Q dinyatakan dengan notasi, ya, ini notasi yang seperti ini. Ya, ini dia, ya. Ini merupakan proposisi kalau kita baca P dan Q. Ya, dan ya, yang ini adalah simbol proposisi dan. Nah,
Lanjut ya, untuk disjungsi P dan Q ya, notasinya seperti ini yang ada seperti huruf V. Nah, ini merupakan proposisi P atau Q. Ya, untuk negasi ya atau ingkaran, ya ini ya yang tadi saya jelaskan. Nah, simbolnya seperti ini, ada yang menggunakan seperti aliran P, ya lalu ada yang di atas hurufnya atau yang tadi ada seperti siku ya, siku P. Nah, ini bacanya adalah not P ya, tidak P. Nah, begitu juga untuk siki ya, tidak ki. Nah, contoh-contoh proposisi majemuk. Nah, ekspresi proposisi majemuk ya di dalam notasi simbolik kita sebut juga dengan ekspresi logika. Nah, ini kita misalkan ya, kita ketahui proposisi-proposisi berikut ini ya. Proposisi P, hari ini hujan. Ya, proposisi Q, mahasiswa diliburkan perkuliahannya. Nah, maka ya, ini P dan Q ya, kalimatnya atau proposisinya akan menjadi hari ini hujan dan mahasiswa diliburkan perkuliahannya. Nah, untuk yang kedua, proposisi P atau Q. Nah, sehingga menjadi kalimatnya adalah hari ini hujan atau mahasiswa diliburkan perkuliahannya. Nah, untuk yang negasi atau ingkaran, nah, tidak benar ya, hari ini hujan atau bisa kita sebut juga hari ini tidak hujan. Ya, untuk yang negasi Q, tidak benar ya, mahasiswa diliburkan perkuliahannya atau juga dapat kita sebut mahasiswa tidak diliburkan perkuliahannya. Nah, ini ada contoh lainnya. P ya, proposisi P, hari ini hujan. Dan proposisi Q, hari ini dingin. Maka ya, jika proposisi yang dibentuk seperti ini ya, proposisi Q atau ingkaran P ya, negasi P, kalimatnya akan terbentuk hari ini dingin atau hari ini tidak hujan. Ya, ini adalah negasi P dan yang ini adalah Q. Ya, atau dengan kata lain hari ini dingin atau tidak hujan. Nah, jika simboliknya seperti ini ya, proposisinya seperti ini. Negasi P dan yakni dan negasi Q. Maka kalimat yang dibentuk adalah hari ini tidak hujan dan hari ini tidak dingin. Atau dengan kata lain, hari ini tidak hujan maupun dingin. Nah, ini negasinya berganda ya. Tidak P ya. Sehingga kalimatnya bisa kita bentuk tidak benar hari ini tidak hujan. Atau dengan kata lain, salah bahwa hari ini tidak hujan. Ya, banyak sekali ya dalam kehidupan sehari-hari ya orang menggunakan kata-kata penghubung ya, tapi dengan arti yang berbeda-beda ya tergantung dari konteks pembicaraan. Nah, ini ya contohnya. Yang pertama, apabila saya lulus, maka ayah akan membelikan handphone. Nah, yang kedua, apabila kamu tidak belajar, maka kamu tidak akan naik kelas. Nah, yang ketiga, jika 2 ditambah 2 sama dengan 4, maka bunga melati berwarna putih. Nah, meskipun ya semua kalimat tadi memiliki bentuk bila maka ya atau jika maka, tapi ketiganya itu memiliki konotasi yang berbeda. Nah, yang pertama ya ini memiliki konotasi, ini merupakan sebuah janji ya. Jika lulus, maka akan dibelikan handphone. Nah, yang kedua ini merupakan konotasinya sebab akibat. Ya, jika tidak belajar, tidak akan naik kelas. Nah, yang ketiga, ya ini tidak memiliki arti. Nah, ini kita harus membuatkan atau harus ada hubungan di antara kedua kalimat penyusunnya. Ya, kalimat ketiga ini tidak memiliki arti. Ya, jika 2 ditambah 2, maka bunga melati berwarna putih. Ya, tidak ada hubungannya. Nah,
eh, untuk memudahkan ya, kita itu dapat membuatkan sebuah tabel kebenaran ya dalam menentukan apakah proposisi kita itu valid atau tidak. Ya, kita dapat membantu ya dengan cara membuat tabel kebenaran. Nah, di sini ada sebuah tabel kebenaran ya yang sudah saya buat. Nah, ini ada proposisi P, proposisi Q ya. Ada dua proposisi. Ya, ada dua proposisi, proposisi P dan proposisi Q, yang mana nilainya ya, jika kemarin kita belajar sistem digital ya, N-nya di sini adalah 2 ya, maka 2 pangkat 2 adalah 4. Maka akan ada 4 ya cara kita membuat dalam tabel kebenarannya ya, untuk menentukan ini ya, true, false, false, true-nya. Ya, kalau kemarin ingat di sini ya, kita susun dulu ya, ada P dan Q, lalu yang di baris paling kanan itu kemarin saya mengistilahkannya lompat-lompat. Nah, true duluan ya, 1, 0, nah 1, 0 cara menyusunnya ya, true false. Nah, lalu yang Q itu dia lompatnya 2 ya, jadi 1, nah ini 0, 0. Nah, buat dulu ya untuk proposisi P dan proposisi Q-nya ini ya, nilai kebenarannya. Jadi true dan true false. Nah, ini kalau sudah disusun ya tinggal kita buatkan lagi ya, ini yang dimintanya di kolom selanjutnya apa. Jika dimintanya negasi P ya, maka kita akan tentunya menyorot ke kolom yang P. Nah, jika dia negasi, tentu dia adalah kebalikan dari nilai-nilai yang ada di P. Ya, jika di sini true, maka dia akan di sini false. Begitu seterusnya ya sampai ke bawah. Ya, kebalikan dari si P. Nah, begitu juga untuk si negasi Q. Ya, negasi Q tentu kita akan menyorot ke kolom yang Q. Tentunya lagi kebalikan dari nilai si Q-nya. Ya, jika di sini true, maka di sini akan false. Nah, begitu juga selanjutnya ini ya. Di sini adalah untuk proposisi P dan Q. Ya. Yang akan kita sorot ya adalah ini dua-duanya, si P dan si Q. Ya, menggunakan notasinya adalah dan. Ya, kondisi dan kemarin sudah belajar di sistem digitalnya adalah dia akan bernilai benar jika keduanya bernilai benar. Keduanya yang mana? Nah, yang ini. Ya, ingat kembali ya. Jika dia semuanya bernilai benar, maka di dan ini akan bernilai benar. Nah, jika dia hanya salah satu atau kedua-duanya salah, maka tentu hasilnya akan salah atau bernilai false semua. Nah, ini untuk yang logika dan ya, ini kemarin udah paham ya di sistem digitalnya. Nah, begitu juga untuk yang or atau yang atau. Nih ya, sorot lagi kolom P dan Q-nya di sini ya. Lalu dilihat nilainya. Nah, yang or ya, dia akan bernilai benar jika keduanya atau salah satu saja ya dari masing-masing P dan Q-nya ya bernilai benar atau salah, maka dia akan bernilai benar. Ini ya. Nah, ini yang bernilai benar-benar atau dia salah satu. Nah, namun dia akan salah ya, bernilai salah jika keduanya bernilai salah. Nah, itu ya, diingat kembali perkuliahan sistem digitalnya untuk gerbang logika. Nah, ini ya, ada lagi contoh. Jika P, Q, dan R adalah proposisi, coba bentuk ya tabel kebenaran dari ekspresi logika ini. Ya, ini misalkan ada sebuah soal, kita diminta untuk membuatkan sebuah tabel kebenaran dari ekspresi logika. Ini adalah P dan N, P dan Q ya, atau negasi Q dan R. Ingat ya, P dan Q-nya ini dalam kurung ya. Lalu negasi Q dan R-nya dalam juga kurung. Berarti selesaikan ini dulu ya. Lalu selesaikan ini dulu, baru terakhir kita akan mengorkannya. Ya. Yuk kita bentuk ya tabel kebenarannya.
Nah, ini ya buatkan dulu dia proposisi P, Q, dan R. Ya, lagi-lagi jangan lupa ya, jangan bingung gimana caranya, adalah 2 pangkat N. Ya, di sini N-nya adalah 3, berarti akan ada 8 ya, 8 baris ya, 8 baris. Ini ya, cara menyusunnya lagi-lagi sama seperti yang saya ajarkan. Di paling kanan dulu dia lompat 1-1, lalu di sini dia lompat 2, dan di sini dia dilompat 4 ya. Nih ya, true false ini sudah siap untuk kolom proposisi P, Q, dan R dengan isinya ya, isi kebenarannya. Dan di sini pertama tentunya kita buat ini. Nah, ini tadi ya, yang pertama adalah P dan Q ya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sorot ya kolom P dan Q, lalu cek nilai masing-masing P dan Q, lalu kita N-kan. Ya, N-kan. Nah, dapat kita hasilnya. Ya, akan bernilai benar jika kedua-dua nilai P, Q ya bernilai benar. Nah, ini dia ya, kelihatan. Nah, di sini dia bernilai benar. Nah, selebihnya tentunya bernilai false. Nah, lalu ya, ada di sini negasi Q. Ya, kita buat lagi negasi Q ya. Disorot di sini di kolom Q, ya kita lihat isinya. Ya, kita lihat isinya, dan tentunya jika negasi maka akan kebalikan dari si proposisi Q-nya. Nah, lalu kita kerjakan yang ini. Negasi Q dan R. Yang ini ya. Nah, negasi Q dan R. Disorot ya. Kolom negasi Q dan R. Ya, nih berarti dan R. Dan ingat kita menggunakan gerbang atau logikanya N. Ya, negasi Q di sini ya, lalu kita sorot yang R. Lagi-lagi ya, kalau N dia akan bernilai benar jika dia sama-sama atau seluruhnya memiliki nilai benar. Nah, ini kita cek ya, negasi Q dan R-nya. Ada lagi, nah ini yang bernilai true nih ya, dia bernilai true, sama-sama true ya, dan tentunya selebihnya adalah bernilai false. Terakhir ya, baru kita selesaikan ya sesuai dengan ekspresi logika yang diminta. Ya, kita sudah punya ini P dan Q, dan kita juga sudah punya negasi Q dan R. Tinggal kita OR-kan ya. Nah, tinggal kita sorot ya si P dan Q ini dia, dan yang ini ya negasi Q dan R. Tinggal sorot lalu kita OR-kan. Nah, OR ya itu akan bernilai benar jika salah satu atau keduanya benar ya, dan akan bernilai salah jika kedua-duanya bernilai salah. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa itu tautologi atau apa itu kontradiksi? Nah, kita jawab ya. Tautologi adalah hasil ya jika dalam suatu ekspresi logika itu bernilai benar semuanya. Nah, contohnya ya, kelihatan ya. P atau negasi dari P dan Q. Nah, ini ya setelah diselesaikan dalam sebuah tabel kebenaran proposisi P, Q, lalu P dan Q, lalu negasi P dan Q, ternyata ya ketika di ekspresi logika P atau dan negasi P dan Q ya itu menghasilkan nilai kebenarannya benar semua. Nah, ini kita sebut dengan tautologi. Ya. Kontradiksi adalah kebalikannya ya. Jika dia menghasilkan ya nilainya false semua, itu kita sebut dengan kontradiksi. Ini penting sekali ya untuk penjelasan selanjutnya ya. Selanjutnya disjungsi eksklusif ya atau OR. Nah, apa sih ya disjungsi eksklusif atau disjungsi eksklusif? Nah, di sini ada eksklusif OR dan inklusif OR. Nah, ini akan bernilai benar jika dia inklusif OR ya, akan bernilai benar jika salah satu atau keduanya bernilai benar. Nah, sementara eksklusif OR akan bernilai benar jika hanya salah satu bernilai benar.
ya. Nah, ini dia disjungsi eksklusif. Nah, next, hukum-hukum logika proposisi ini sangat banyak ya. Nah, disebut juga dengan aljabar proposisi, ada hukum identitas ya, ada hukum nul dominasi, ada hukum negasi, hukum idempoten, hukum involusi atau negasi ganda ya, ada hukum penyerapan atau absorpsi, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif dan hukum De Morgan. Nah, hukum-hukum ini tujuannya adalah nanti kita untuk membuktikan ya keekivalenan ya dari dua buah proposisi. Nah, ini harus dihafal ya sebenarnya ya. Jadi ini dia yang hukum identitas ada dua ya kondisinya. Nah, hukum nul, hukum negasi, hukum idempoten, hukum involusi ya atau negasi ganda, hukum penyerapan atau absorpsi, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, dan hukum De Morgan. Baik, untuk selanjutnya ya akan saya jelaskan pada video selanjutnya ya. Nah, jadi biar kita cut dulu ya yang untuk yang penjelasan ini selanjutnya akan saya jelaskan dalam video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.